Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Eropa panik dengan nuklir Rusia hingga buat kepala pertahanan pertama Komisi Eropa menyatakan akan meningkatkan anggaran perang. Meski Putin tak punya niat serang negara-negara Eropa. Informasi lainnya, intelijen Amerika Serikat menuding Presiden Barack Obama dan jajarannya dahulu sebagai dalang dalam upaya menggulingkan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. Pemerintah Rusia dikabarkan masih membuka peluang penyelesaian damai atas konflik di Ukraina, meskipun Moskow tetap memprioritaskan tercapainya tujuan strategisnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam wawancara dengan televisi pemerintah yang cuplikannya dirilis pada Minggu 20 Juli waktu setempat. Peskov menyampaikan bahwa Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perang secara damai, namun ia menilai proses tersebut tidak mudah dan membutuhkan upaya besar. Ia juga mengatakan bahwa tujuan Rusia dalam konflik itu sudah sangat jelas dan menjadi prioritas utama Moskow. Terkait sikap Amerika Serikat, Peskov menilai dunia sudah terbiasa dengan gaya retorika Presiden Donald Trump yang kerap terdengar tajam. Namun menurutnya, Trump tetap menunjukkan komitmen untuk mencari jalan damai dalam hubungan dengan Rusia. Sehari setelah pernyataan itu, Trump dikabarkan mengumumkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara Patriot. Ia juga memberi tenggat waktu 50 hari kepada Rusia untuk menyepakati gencatan senjata atau bersiap menghadapi sanksi tambahan dari Washington. Mayor Jenderal Christian Freuding, pejabat senior militer Jerman yang bertanggung jawab atas dukungan untuk Ukraina, menyarankan Kiev agar mempertimbangkan serangan terhadap lapangan udara dan fasilitas produksi senjata milik Rusia yang berada jauh di dalam wilayah negara itu. Ia menilai langkah tersebut dapat mengurangi tekanan militer di garis depan
dan melemahkan potensi ofensif Rusia sebelum pasukannya dikerahkan. Dalam podcast Bundeswehr, Früding menjelaskan bahwa penggunaan aset udara jarak jauh bisa dimaksimalkan untuk menyerang infrastruktur milik Rusia sebelum digunakan. Ia juga menyinggung efektivitas sanksi Barat, seraya mengkritik meningkatnya produksi drone dan rudal Rusia sebagai bukti bahwa tekanan ekonomi belum cukup menekan kemampuan industri pertahanan Moskow. Früding turut menyoroti tidak efisiennya penggunaan rudal Patriot yang bernilai jutaan euro untuk menghadapi drone Rusia yang dinilai hanya seharga puluhan ribu euro. Ia mendorong perlunya solusi pertahanan yang lebih hemat biaya agar mampu mengimbangi produksi besar-besaran yang dilakukan Rusia. Di sisi lain, meski Berlin telah menjanjikan pengiriman rudal jarak jauh kepada Ukraina pada akhir Juli, Jerman tetap menahan pengiriman rudal Taurus karena khawatir akan memicu eskalasi. Früding menyebut keputusan itu sebagai bagian dari pertimbangan strategis Berlin. Sebelumnya, pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memang telah mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia, meskipun terbatas dalam pemilihan target. Pernyataan Früding muncul di tengah ketegangan diplomatik baru setelah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh Jerman kembali menjadi berbahaya. Merespon komentar Menteri Pertahanan Jerman yang menyatakan pasukan negaranya harus siap membunuh tentara Rusia bila diperlukan. Rusia juga menuding Berlin mendorong mobilisasi agresif Eropa terhadap Moskow. Rusia menyatakan tak ada alasan untuk berharap keajaiban dari putaran ketiga negosiasi damai Rusia-Ukraina. Rusia juga menolak menyebutkan kerangka waktu untuk potensi kesepakatan damai. Presiden Ukraina Zelensky sebelumnya menyampaikan tawaran kepada Rusia untuk menggelar perundingan langsung pekan ini di Turki. Ia ingin mempercepat proses menuju gencatan senjata. Hampir mustahil berharap terobosan dalam situasi seperti ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Peskov menegaskan Rusia tetap fokus pada kepentingan dan target militernya. Saat ditanya soal waktu kesepakatan damai, Peskov mengaku belum bisa memberi gambaran apapun. Ia juga menyebut masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum membahas pertemuan tingkat tinggi. Komentar itu muncul sehari setelah Zelensky kembali mengusulkan pertemuan langsung dengan Presiden Putin.
waking up and we are doing really big things. I would like to start my words with some kind of Andrius Kubilius, mantan Perdana Menteri Lituania yang baru saja menjadi Kepala Pertahanan pertama Komisi Eropa, berjanji bahwa Eropa akan terus meningkatkan anggaran pertahanan. Saya datang ke sini untuk mengatakan pertama-tama Eropa sedang bersiap untuk bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri, ujarnya di Washington. Kami melihat bahaya yang jelas dan nyata dari kemungkinan agresi Putin, ujarnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia tidak berniat menyerang negara-negara Eropa lainnya. Moskow memberikan jaminan serupa tentang Ukraina sebelum invasi pada tahun 2022. Komisi Eropa pada hari Rabu mengusulkan anggaran sebesar 2 triliun euro untuk periode 2028 hingga 2034 bagi Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menggambarkan anggaran tersebut sebagai lebih besar, lebih cerdas, dan lebih tajam, dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut mencerminkan ambisi Eropa mengatasi tantangannya dan memperkuat kemandiriannya. Rencana tersebut mencakup dana daya saing Eropa baru senilai 451 miliar euro yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertahanan UE, mempercepat inovasi industri, dan mendukung transisi menuju energi bersih di seluruh negara anggota. Militer Rusia mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target militer di Ukraina, termasuk kawasan industri pertahanan dan lapangan udara. Dalam pernyataan resmi pada Senin 21 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa operasi tersebut melibatkan rudal jarak jauh presisi tinggi yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat, termasuk rudal hipersonik Kinzhal dan drone serang. Seluruh target, menurut Moskow, berhasil dihantam sesuai rencana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membenarkan serangan itu dan melaporkan dampaknya di Kiev
Kharkiv, serta Ivano-Frankivsk. Ia juga menyebut sistem pertahanan Ukraina berhasil menjatuhkan drone di berbagai wilayah, seperti Sami, Kherson, Mykolaiv, Poltava, hingga Krovinsky. Menurutnya, lebih dari 420 drone dan 20 rudal dikerahkan dalam serangan yang berlangsung semalaman, menewaskan 2 orang dan melukai 15 lainnya. Media dan pejabat Ukraina sebelumnya melaporkan kerusakan di fasilitas non-perumahan di Kiev, termasuk sebuah supermarket, gudang, dan kompleks bangunan kosong. Moskow menegaskan bahwa seluruh target merupakan instalasi militer, bukan sasaran sipil, dan menyebut serangan itu sebagai respon atas serangan Ukraina yang sebelumnya menghantam wilayah dalam negeri Rusia. Nice to be with you. Kremlin menyatakan keterbukaannya untuk membahas kemungkinan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump apabila Trump menghadiri acara peringatan di Beijing pada September mendatang. Hal itu disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam keterangan kepada media Senin 15 Juli. Beijing dijadwalkan menggelar parade militer pada 3 September untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Presiden Putin telah terlebih dulu menerima undangan dari pemerintah Cina untuk hadir dalam acara tersebut. Sementara itu, spekulasi soal kehadiran Trump muncul setelah Kyodo News melaporkan bahwa Beijing telah memutuskan untuk mengundangnya. The Times juga menyebut Cina tengah menyiapkan pertemuan tingkat tinggi 3 pihak antara Presiden Xi Jinping, Putin, dan Trump. Namun, otoritas Cina belum memberikan konfirmasi resmi. Peskov menyatakan, jika Trump benar-benar hadir, maka kemungkinan pertemuan bisa saja dibicarakan. Namun, hingga kini, pihak Kremlin belum menerima pemberitahuan resmi terkait kehadiran Trump di Beijing. Sebelumnya, Peskov juga menegaskan bahwa pertemuan antara Putin dan Trump hampir pasti akan terjadi di masa depan, tetapi membutuhkan waktu dan persiapan matang. Spekulasi ini mencuat setelah percakapan telepon antara Trump dan Xi pada Juni lalu yang disebut-sebut disertai undangan untuk Trump mengunjungi Cina. Belum ada kepastian soal jadwal kunjungan tersebut,
Dalam beberapa bulan terakhir, Putin dan Trump dilaporkan beberapa kali berkomunikasi via telepon membahas upaya penyelesaian konflik di Ukraina. Trump bahkan sempat mengkritik Putin karena dianggap menghambat perdamaian. Namun, Kremlin menanggapi secara tenang dan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka jalur dialog dengan Washington. Sementara itu, China masih mempertahankan posisinya sebagai pihak netral dalam konflik Rusia-Ukraina. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyerukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta mendorong dimulainya kembali perundingan langsung antara Moskow dan Kiev. Pertemuan langsung terakhir antara Putin dan Trump terjadi pada KTT bilateral di Helsinki, Finlandia pada 2018. Today I want to use this opportunity to appeal to you, our partners and allies, for further support. My first request related to the urgent procurement of the US weapons for Ukraine, air defense, especially Patriot and PAC-3 missiles, along with ammunition. Ukraina membutuhkan dana sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 97 triliun rupiah untuk menutup kekurangan anggaran pertahanan tahun ini. Drones, battle drones, attack Ukraine civilian objects. Again, we have casualties and victims among civilian population. So Russian terror is continuing, so we need to strengthen our air defense. I request the US to make these weapons available for. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Denis Shmyhal pada Senin 21 Juli dalam pertemuan daring UDCG. Is for financial support. Ukraine needs $6 billion. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dan Menteri Pertahanan Inggris John Healey. To hold the line, more interceptor drones to counter Shahid attacks, and additional deep strike. Shmyhal menekankan pentingnya dana tambahan untuk memproduksi lebih banyak drone tempur. Drone tersebut dibutuhkan untuk menjaga garis depan, memperkuat pertahanan udara, dan menyerang target di dalam wilayah Rusia. Inggris dan Jerman menyatakan dukungan terhadap kebutuhan pertahanan Ukraina. Keduanya memastikan akan membantu penyediaan sistem pertahanan udara tambahan. Boris Pistorius menyebut Jerman siap mengirim 5 sistem rudal Patriot secepat mungkin. Sistem tersebut disebut sangat dibutuhkan dalam situasi konflik saat ini. Dukungan ini diharapkan memperkuat pertahanan Ukraina di tengah serangan Rusia yang terus berlangsung. Pada hari Minggu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirim sejumlah sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina, meskipun tidak disebutkan jumlah pastinya.
Ia juga menyampaikan bahwa Uni Eropa akan membiayai pengiriman tersebut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta tambahan sistem pertahanan, termasuk sistem dan rudal Patriot, untuk menghadapi serangan rudal serta serangan pesawat tak berawak yang terjadi setiap hari dari Rusia. Rudal Patriot adalah sistem pertahanan rudal permukaan ke udara bergerak yang dikembangkan oleh Raytheon Technologies. Sistem ini dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di gudang senjata Amerika Serikat dan telah digunakan sejak tahun 1980-an. Satu baterai Patriot umumnya terdiri dari sistem radar dan kontrol, unit daya, peluncur, serta kendaraan pendukung. Sistem ini mampu mencegat berbagai ancaman seperti pesawat, rudal balistik taktis, dan rudal jelajah tergantung pada jenis pencegat yang digunakan. Ukraina sangat menginginkan sistem rudal Patriot. Hal ini disebabkan oleh permintaan Kiev yang terus-menerus kepada sekutu barat untuk memperkuat pertahanan udara mereka guna melindungi infrastruktur penting dan wilayah sipil dari serangan rudal serta pesawat tak berawak yang sering dilancarkan oleh Rusia. Meskipun Patriot sangat efektif dalam mencegat rudal dan pesawat, sistem ini tergolong mahal jika digunakan untuk menembak jatuh drone berbiaya rendah. Namun demikian, pejabat Ukraina menegaskan bahwa Patriot sangat penting untuk mempertahankan target-target utama dari serangan jarak jauh Rusia yang semakin intensif. Sementara itu, Rusia menganggap kehadiran sistem Patriot sebagai bentuk eskalasi langsung. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan pada bulan Mei bahwa pengiriman sistem tambahan ke Ukraina hanya akan memperlambat tercapainya peluang perdamaian. Sebuah pesawat latih milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh dan menimpa sekolah dan perguruan tinggi Mesultons di kawasan Uttar Dhaka pada Senin 21 Juli sore waktu setempat. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas, termasuk siswa, 2 guru, dan 1 pilot. Lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka dengan sejumlah korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Menurut keterangan militer Bangladesh, pesawat tempur jenis F-7 BGI lepas landas pukul 13.06 waktu setempat sebelum jatuh beberapa saat kemudian. Salah seorang guru, Masud Tariq, mengaku mendengar ledakan keras sesaat setelah menjemput murid-murid. Saat menoleh ke belakang, ia melihat kobaran api dan kepulan asap menyelimuti area sekolah. Sejumlah rekaman video menunjukkan api besar melahap sebagian bangunan disertai lubang besar akibat benturan pesawat. Tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara korban luka segera dibawa ke rumah sakit terdekat. 8 orang disebut dalam kondisi kritis dan jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah. Perdana Menteri Interim Bangladesh, Muhammad Yunus, telah menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan investigasi menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh bantuan akan diberikan kepada para korban, seraya menyebut kehilangan ini sebagai luka yang tidak tergantikan, baik bagi keluarga korban maupun bagi institusi pendidikan dan militer Bangladesh. Sebanyak hampir 300 pegawai NASA, baik yang masih aktif bekerja maupun yang sudah pensiun, menandatangani sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada pejabat sementara NASA. Surat tersebut dialamatkan secara langsung kepada Sekretaris Transportasi Sean Duffy yang saat ini juga merangkap sebagai administrator sementara lembaga antariksa tersebut. Dalam surat tersebut, para pegawai dan pensiunan NASA menyampaikan kekhawatiran serius mereka terhadap rencana pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Mereka secara tegas meminta agar Duffy menolak usulan tersebut demi kelangsungan berbagai misi penting yang sedang dijalankan NASA. Dokumen yang dikenal dengan nama Deklarasi Voyager ini berisi kritik tajam terhadap berbagai perubahan kebijakan yang dianggap terburu-buru dan tidak efektif selama 6 bulan terakhir. Para penandatangan mengungkapkan bahwa hal ini berpotensi merusak stabilitas dan efisiensi lembaga tersebut. Yang menarik, dalam daftar penandatangan itu juga tercantum nama 6 mantan astronot yang turut memberikan peringatan keras. Peringatan itu menyatakan pemotongan anggaran bukan hanya akan menyia-nyiakan dana publik yang sudah diinvestasikan, tetapi juga dapat membahayakan program-program vital NASA. Tak hanya itu, pengurangan dana operasional ini juga dikhawatirkan akan menurunkan standar keselamatan kerja bagi para pegawai NASA. Selain itu, mereka menilai pemotongan anggaran bisa menunda kemajuan dalam riset dan pengembangan sains antariksa. Surat terbuka ini muncul di tengah sorotan publik terhadap program Artemis, misi ambisius NASA yang menargetkan pengiriman manusia ke bulan. Di saat yang sama, NASA juga tengah mempersiapkan peluncuran kapsul Starliner dan terus mengembangkan berbagai teknologi antariksa canggih lainnya. Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre menyatakan kesiapan negaranya untuk memberikan tambahan dana yang signifikan bagi sistem pertahanan udara Ukraina. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di Berlin pada Senin 21 Juli 2025. Støre menjelaskan Norwegia berencana bekerja sama erat dengan Jerman dalam pendanaan bersama untuk pengadaan sistem pertahanan udara yang akan dikirim ke Ukraina. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat terkait pengganti sistem pertahanan yang akan dikirim. Sementara itu, Merz menyebut pemerintah Jerman masih bernegosiasi dengan Amerika Serikat mengenai pengadaan sistem rudal Patriot pengganti. Ia mengatakan, Amerika Serikat secara prinsip telah berkomitmen untuk menyediakan sistem tersebut kepada Jerman dan Uni Eropa, yang selanjutnya akan mengalihkan sistem yang ada ke Ukraina.
juga menyoroti pentingnya kejelasan teknis dari pihak Amerika Serikat agar proses pengiriman dapat segera direalisasikan. Menurutnya, pengadaan pengganti belum terlaksana dan masih dalam pembahasan antar Kementerian Pertahanan. Jet tempur siluman F-35B Inggris tertahan lebih dari 5 minggu di Bandara Thiruvananthapuram, Kerala, India. Pesawat mendarat darurat pada 14 Juni setelah terkena cuaca buruk di atas Samudra Hindia. Setelah mendarat, F-35B mengalami gangguan teknis dan gagal lepas landas kembali. Jet tersebut merupakan bagian dari armada kapal induk HMS Prince of Wales milik Inggris. Teknisi dari kapal induk sempat mencoba memperbaiki, tapi gagal. Dua minggu lalu, Inggris mengirim 14 teknisi lengkap dengan alat khusus ke lokasi. Ada kemungkinan F-35B dibongkar dan dikirim pulang dengan pesawat C-17 Globemaster jika tak kunjung bisa terbang. Namun pada Senin, otoritas bandara menyebut jet itu sudah layak terbang dan siap keluar hanggar. Belum ada informasi soal waktu terbang, rute pulang atau pemulangan teknisi dan peralatan. Selama tertahan, F-35B jadi bahan meme karena terlihat kesepian dan basah kuyup di tengah hujan monsun Kerala. Wait, you guys like each other? Oh yeah, really, huh? That's so The nice. rumor mill. It's my husband, y'all. She took me back. Now don't start. I can't. It was touch and go. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Tulsi Gabbard menuduh Barack Obama dan sejumlah pejabat tinggi era pemerintahannya mendalangi konspirasi untuk menggulingkan kemenangan Trump pada Pilpres 2016. Gabbard menyebut upaya itu sebagai konspirasi pemberontakan yang menurutnya dilakukan dengan cara mempolitisasi lembaga intelijen negara demi kepentingan politik. Dalam wawancaranya dengan Fox News, Gabbard mengatakan telah mendeklasifikasi lebih dari 100 dokumen yang mendukung tuduhannya. Ia mengklaim dokumen itu menunjukkan bahwa para pejabat Obama mengabaikan laporan intelijen yang menyatakan tidak ada bukti kolusi Rusia, lalu menggantinya dengan narasi palsu. Narasi inilah yang menjadi dasar penyelidikan Russiagate yang oleh Gabbard disebut sebagai kudeta selama bertahun-tahun terhadap presiden terpilih.
Gapart menegaskan, ini bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan, melainkan operasi sistemis untuk merusak mandat demokratis dari rakyat Amerika Serikat. Ia juga menuding intelijen telah direkayasa agar sejalan dengan misi politik Obama dan timnya, yakni merongrong legitimasi Trump sebagai presiden. Beberapa nama besar disebut terlibat termasuk ex-direktur CIA John Brennan, mantan direktur FBI James Comey, hingga mantan penasihat keamanan nasional Susan Rice. Gapart mengatakan akan menyerahkan temuan ini ke Departemen Kehakiman dan FBI agar proses hukum bisa berjalan dan semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Ia berjanji akan terus mengungkap informasi tambahan dalam waktu dekat, termasuk bukti tentang sejauh mana publik Amerika telah disesatkan. Sementara itu, Rusia terus membantah tuduhan ikut campur dalam pemilu Amerika Serikat dan skandal Russiagate telah memperburuk hubungan diplomatik antara Moskow dan Washington. Korea Utara bertekad membangun kapal penghancur terbaru berbobot 5.000 ton untuk angkatan lautnya. Komitmen ini disampaikan usai peluncuran 2 kapal serupa tahun ini. Kim Jong-un memimpin langsung peluncuran kapal Chohyeon pada April lalu. Kapal kedua Kangkon sempat gagal meluncur Mei lalu tapi berhasil diapungkan kembali pada Juni. Militer Korea Selatan menduga kapal-kapal ini dikembangkan dengan bantuan Rusia. Bantuan itu diduga sebagai imbalan atas dukungan pasukan korut ke Rusia dalam perang Ukraina. Pekerja galangan kapal Nampo berjanji menyelesaikan kapal baru pada 10 Oktober 2026 bertepatan dengan ulang tahun Partai Buruh Korea. Kapal itu dinamakan Chohyeon nomor 3 dan disebut sebagai kapal perang kuat di kelasnya. Pimpinan galangan mendorong para pekerja menyelesaikan kapal tepat waktu demi menjaga kedaulatan maritim. Sementara itu, Presiden Korsel Lee Jae-myung mengambil pendekatan lebih lunak ke Korea Utara berbeda dari pendahulunya Yoon Suk-yeol. Pemerintah Lee menghentikan siaran propaganda di perbatasan dan Pyongyang pun menghentikan siaran balasannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Co.